Bicara tentang Nabi Zarathustra, kalau lebih jauh, sebenarnya riwayatnya itu agak mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Zarathustra ini saat umur 15 tahun, dia itu sudah jadi ulama. Akan tetapi dia tidak puas karena saat itu dia ikut kepercayaan ayah dan ibunya. Jadi hingga saat umur 20 tahun dia itu pamit kepada ayah dan ibunya. Dan singkatnya dia itu pergi mengembara untuk mencari sebuah jawaban, mencari sebuah kebenaran. Dan ini dia lakukan sekitar 10 tahun sampai beliau itu berumur 30, baru saat itu dia memperoleh pencerahan. Dan saat itu dia bertekad untuk mendakwahkan ajarannya barunya itu. Cuma dalam waktu 10 tahun dia dakwahnya pengikutnya itu hanya satu, yaitu sepupunya sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, kan di antara yang masuk Islam di awal itu kan juga sepupunya Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah itulah baru ajaran Zoroaster ini berkembang ketika Zarathustra itu berafiliasi dengan Raja Iran di bagian utara, di mana raja inilah yang ikut membantu untuk mempopulerkan ajaran Zoroaster. Nah, sampai hari ini pun mungkin masih berkembang. Bahkan agama paling tua yang sampai hari ini masih hidup bagi banyak orang, ya agama Zoroaster. Kalau katanya Will Puren yang menulis sejarah tentang agama, Zoroaster adalah termasuk agama yang tidak bisa dibunuh. Pernah dihabisi oleh Romawi, tapi ajaran Zoroasternya masih hidup. Lalu pemikiran yang seperti apa sih yang dibawa Zarathustra? Itu pemikiran yang seperti apa? Hikmah apa yang di situ yang bisa kita ambil? Tokoh besar pada zamannya saat itu. Nah, kita kan selama ini kenal dengan beliau itu sebagai penyembah api saja. Padahal sebenarnya bukan apinya yang disembah. Sama halnya ketika kita ngomong bahwa orang Hindu itu menyembah patung. Sebenarnya esensinya bukan patung yang disembah. Banyak orang yang salah paham. Kalau di agama itu namanya ikonoklasme. Jadi isme-isme yang berhubungan dengan ikon-ikonnya mereka itu ya seperti api. Kalau ditarik ke ranah Islam, sama seperti halnya Islam kan juga punya ikon yang namanya Ka'bah. Sama seperti mereka punya api, tapi mereka tidak menyembah api. Mereka punya Tuhan sendiri yang disebut Ahura atau Ahura Mazda. Sebelum masuk ke ajaran-ajarannya, perlu diketahui hampir di semua tradisi mistik agama, api dan cahaya itu selalu jadi simbol ketuhanan. Tidak cuma di Zoroaster saja. Jadi tidak luar biasa kalau mereka itu dalam ritualnya menggunakan media api. Kalau kita lihat jauh di Hindu misalnya, itu api disebut bahkan jadi dewa, dimana namanya Yang Agni. Kalau kita lihat juga Nabi Musa waktu dulu dialog sama Allah, ilustrasinya saat itu Allah menampakkan dirinya itu juga seperti api. Kemudian Nabi Isa atau Yesus dulu juga pernah menyebut bahwa Nabi Isa pernah berkata seperti ini, kenalilah kerajaan Tuhan dan Tuhan itu dalam dirimu. Jadi simbolisasinya ya api dan cahaya. Kalau Al-Quran itu kan juga banyak yang ngomong bahwa simbolnya Allah itu cahaya. Jadi api dan cahaya kalau di agama Hindu itu disebut pelita, cahaya ilahi. Kalau di agama Buddha itu disebut pencerahan, nirwana, dan lain sebagainya. Oke, mari masuk ke ajarannya Zoroaster. Tentang pertama, ajaran spiritual, dimana secara umum ajaran Zoroaster itu kebebasan manusia itu untuk memilih. Jadi dalam ajaran Zoroaster ini ditekankan bahwa manusia itu bebas untuk memilih apapun.
Jadi sebagai manusia itu kita bebas untuk berpikir dan bebas untuk memilih. Jauh sebelumnya Zoroaster bilang bahwa hidup ini ada baik dan ada buruk. Ketika ada gelap pasti ada terang. Dan dari situ manusia disuruh bebas untuk memilih. Ada kebebasan di situ. Jadi setiap orang itu bebas untuk memilih. Kita bebas untuk jadi orang baik atau kita memilih untuk jadi orang jahat. Jadi jangan pernah untuk mengkambing hitamkan Tuhan. Sekarang kan banyak yang kayak gitu. Apalagi yang terjadi di hidup kita, kita selalu bilang itu takdir Tuhan. Suatu contoh, kita selalu bilang bahwa rezeki itu adalah takdir Tuhan dan tidak akan pernah tertukar misalnya. Akan tetapi kalau usahanya kita kurang, kita tidak mau berusaha, ya rezeki itu tidak akan mau menghampiri kita. Nah, itulah yang ditekankan di ajaran Zoroaster. Sebenarnya kalau kita tarik, manusia itu bebas untuk menentukan apa yang dia mau, apa yang kita mau. Tapi tetap di situ ada peran dari Tuhan, ada kuasa dari Allah. Jadi gayanya orang Zoroaster atau Majusi ini menginspirasi beberapa kalangan di dunia Islam, di mana nanti melahirkan kelompok yang namanya Qadariyah. Maka ada hadis doif itu yang bunyinya Al-Qadariyatu Majusu hadihil ummah. Orang-orang Qadariyah itu majusinya ummah Islam. Maksudnya apa? Karena orang-orang Qadariyah dulu pernah menfatwakan kebebasan manusia, dan ajaran Zoroasternya itu manusia itu bebas, sehingga ada ulama dulu yang berbicara begitu. Terus implikasinya apa di sini? Bahwa kalau kita mau pahami bahwa baik buruknya manusia, sukses atau tidaknya manusia, itu kuncinya ada di dalam diri manusia itu sendiri. Terus selanjutnya katanya orang Zoroaster, dunia ini hakikatnya itu baik. Maka jangan pernah lari dari dunia, jangan menghindar dari dunia, jangan anti dengan dunia. Dunia ini kan ciptaannya Allah. Kalau kita benci dengan dunia, berarti secara tidak langsung sama saja kita benci dengan yang menciptakan dunia ini. Nah, di sini kadang-kadang kita salah paham dan salah mengartikan. Katanya orang Zoroaster benci dengan ciptaannya, itu secara tidak langsung berarti benci dengan yang menciptakan. Jadi kita ini jangan pernah kita hidup dengan menyangkal dunia, tapi kita ini harus hidup di dunia ini, menerima dunia sesuai keadaannya. Nah, disitulah nanti ada perwujudan rasa ridho dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu menurut ajaran dari Zoroaster. Kalau kita mau ambil baiknya, kita ambil pelajarannya, tidak apa-apa. Jadi hiduplah di dunia ini, terimalah dunia ini apa adanya, baik buruknya terima saja. Terus katanya Zoroaster, karena manusia itu punya kuasa, punya sebuah kebebasan, ya kalau melihat dunia ini rusak ya harus mau memperbaiki. Cuman di sini perbaikan itu tidak bisa sendiri-sendiri. Maksudnya tidak bisa secara individu. Jadi harus bareng-bareng, harus menyeluruh. Semua manusia yang hidup di alam dunia ini harus paham tentang itu. Jadi sehebat apapun kiai, sehebat apapun ulama, sehebat apapun pemimpin, sehebat apapun presidennya, kalau umatnya, rakyatnya tidak ikut tercerahkan, ya tidak akan pernah sadar, tidak akan pernah jadi suatu perubahan. Jadi ajaran-ajaran sosialnya itu harus mau berubah bareng-bareng ke arah yang lebih baik. Nah, ajarannya tentang realitas, apapun kenyataannya dalam hidup ini harus kita terima. Jangan pernah untuk menolak dan melarikan diri dari dunia. Nah, itu yang selalu ditekankan oleh Nabi Zarathustra, di mana ajarannya itu tentang manusia, di mana manusia itu bebas untuk milih. Jadi ketika ada manusia yang buruk, manusia yang baik, itu
semata-mata karena manusianya memilih, tapi di situ ada peran Tuhan. Jadi di sini manusia tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa semua adalah takdir Tuhan, karena di sini manusia berhak untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Manusia berhak untuk memilih dia ingin menjadi orang yang beruntung atau dia ingin menjadi orang yang merugi. Nah, itu adalah ajaran spiritual yang ditekankan oleh Zarathustra. Hingga saat ini pun masih berkembang ajaran Zoroaster.